Apa jadinya ketika sebuah kepercayaan dikhianati oleh seorang yang kita sayangi? Kisah ini mengajarkan tentang cinta dan pengorbanan, serta fakta dan realita hidup yang harus dijalani, meskipun dalam duka yang mendalam. Sebelum menyimak kisahnya, jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan gratis kisah menarik selanjutnya. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih, dan semoga diberkahi dengan rizki yang berlimpah. Di sebuah desa yang jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang wanita bernama Siti. Siti adalah seorang ibu yang penuh kasih, yang telah mengorbankan segalanya demi kebahagiaan keluarganya. Sejak suaminya, Dedi, sakit-sakitan dan tidak bisa bekerja, Siti memutuskan untuk pergi ke luar negeri menjadi tenaga kerja wanita, TKW. Berharap bisa membantu ekonomi keluarga dan merawat ibunya yang sudah tua, Siti, tahun demi tahun berlalu, dan setiap bulan Siti mengirimkan uang yang cukup besar kepada suaminya dan juga untuk biaya pengobatan ibunya yang semakin menua. Hatinya terasa berat, tetapi dia tidak pernah mengeluh. Dia tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk mengubah nasib keluarganya. Siti bekerja keras, seringkali harus menahan lapar dan lelah, namun pikirannya selalu tentang suaminya, ibunya, dan anak-anak yang ia tinggalkan. Pada setiap surat yang ia kirimkan, Siti selalu berpesan kepada suaminya untuk menjaga ibunya dengan baik. Jaga ibu, ya. Jangan biarkan dia merasa sendirian, tulisnya. Dia berharap setiap kiriman uang yang ia buat dapat digunakan dengan bijaksana. Tetapi, hatinya tak bisa menahan kecemasan, karena jarak dan waktu yang memisahkan. Setelah bertahun-tahun bekerja di luar negeri, Siti akhirnya bisa mengumpulkan cukup uang dan memutuskan untuk pulang. Ia membayangkan bagaimana wajah suaminya yang tampan, anak-anak yang sudah dewasa, dan tentu saja, ibunya yang sudah semakin tua. Ia berharap bisa menghabiskan waktu bersama mereka dan merasakan kebahagiaan yang lama terpendam. Namun, ketika Siti sampai di kampung halaman, perasaan yang semula penuh harapan itu berubah menjadi kebingungan dan keterkejutan. Tidak ada sambutan hangat dari keluarganya. Yang ia temui pertama kali adalah wajah Dedi yang pucat, dengan mata penuh penyesalan. Ibu, ada di mana? Tanya Siti dengan suara bergetar. Dedi terdiam sejenak, menundukkan wajahnya. Ibu. Dia tidak ada di rumah, jawabnya dengan suara serak. Kami sudah tak bisa merawatnya lagi. Dia di jalan, Siti. Sudah lama sekali, Siti merasa seakan dunia ini runtuh di hadapannya. Dengan langkah terburu-buru, ia pergi ke jalanan desa yang biasa ia lewati. Di sanalah ia melihat sosok yang dulu begitu ia sayangi, ibunya, dengan tubuh kurus dan wajah yang penuh kerutan. Ibunya kini mengenakan pakaian kumal, dengan tangan yang terentang meminta-minta kepada orang yang lewat. Bu! Ibu! Teriak Siti, berlari menuju ibunya. Namun, ibunya hanya menatapnya dengan tatapan kosong, tidak mengenalinya. Ibu, kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa ibu di sini? Tangis Siti. Ibu Siti hanya terdiam, tidak bisa berkata-kata. Tak lama kemudian, seorang lelaki muda mendekat dan memberitahunya bahwa ibu Siti sudah tinggal di jalan selama berbulan-bulan. Dia sering datang ke sini, minta sumbangan. Mungkin sudah terlalu lama tinggal di jalan, ujar pria itu. Siti memeluk ibunya erat-erat, mencoba menahan tangis. Ibu, kenapa? Aku sudah kirimkan uang setiap bulan. Kenapa ibu tidak tinggal di rumah? Kenapa ibu bisa jadi begini? Tapi yang membuat hatinya semakin pilu adalah saat ia pulang ke rumah dan menemukan kenyataan yang lebih menyakitkan. Rumah yang dulunya penuh kebahagiaan, kini kosong dan terbengkalai. Adiknya, yang selama ini seharusnya tinggal bersama ibunya, ternyata tidak lagi ada di rumah. Siti menemukan surat yang ditinggalkan adiknya,
yang menyatakan bahwa ia telah pergi ke kota besar untuk mencari kehidupan yang lebih baik dan meninggalkan ibu mereka begitu saja. Demi apa aku menunggu ibu yang sudah tua itu? Dia hanya menghabiskan uang dan terus mengeluh. Begitu isi surat adiknya. Siti tidak bisa menahan emosinya. Semua uang yang ia kirimkan ternyata digunakan oleh suaminya dan adiknya untuk berpoya-poya, bukannya untuk merawat ibu mereka. Dedi, suaminya, yang selama ini ia percayai, malah menghabiskan uang kirimannya untuk berjudi dan minum-minum bersama teman-temannya. Hati Siti hancur. Ia merasa telah memberikan segalanya, tetapi keluarganya justru mengkhianatinya. Namun, meskipun hatinya terluka, Siti bertekad untuk membawa ibunya kembali ke rumah, merawatnya dengan penuh kasih sayang. Ia memutuskan untuk mulai dari awal, meski harus menghadapi kenyataan pahit bahwa banyak orang yang ia cintai telah memilih jalan yang berbeda. Dengan tangan gemetar, Siti memeluk ibunya dan berkata, "Ibu, jangan khawatir. Aku akan menjaga ibu. Tidak ada yang akan meninggalkan ibu lagi." Setelah pertemuannya yang menyakitkan dengan ibunya di jalanan, Siti merasa dunia seakan runtuh di hadapannya. Namun, meskipun hatinya dipenuhi dengan kekecewaan dan marah pada suaminya, Dedi, serta adiknya yang telah meninggalkan ibunya, ia tahu bahwa ada satu hal yang tak boleh terabaikan, cinta untuk ibunya dan anaknya. Hari-hari setelah pertemuan itu menjadi masa-masa yang penuh dengan refleksi dan keputusan sulit. Siti merasa bahwa tidak ada lagi yang bisa diperbaiki dalam hubungan pernikahannya. Dedi, suaminya, telah terlalu jauh menyimpang. Terjerat dalam kebiasaan buruk dan pengkhianatan yang tak termaafkan. Surat dari adiknya, yang dengan tega meninggalkan ibu mereka di jalanan, menambah luka di hati Siti. Pernikahan mereka yang dulunya penuh harapan kini hanya menyisakan kesedihan. Siti tahu, meskipun rasa sakit itu dalam, keputusan untuk berpisah adalah yang terbaik. Ia memilih untuk membebaskan dirinya dan ibunya dari ikatan yang selama ini penuh kebohongan. Pada suatu hari yang sepi, Siti mengajukan permohonan cerai di pengadilan, dan proses perceraian pun berjalan lancar meskipun tidak mudah bagi hatinya. "Ini bukan akhir, Ibu," bisik Siti sambil memeluk ibunya dengan erat. Ini awal dari kehidupan baru untuk kita. Kita akan baik-baik saja." Setelah perceraian, Siti kembali ke kehidupan yang sederhana, tetapi jauh lebih kuat dan penuh tekad. Meskipun tidak lagi memiliki banyak harta, Siti tahu bahwa ia memiliki sesuatu yang lebih berharga dari segalanya. Ibunya yang masih hidup, anaknya yang penuh harapan, dan kemauan untuk bangkit kembali. Dengan sedikit tabungan yang ia bawa pulang dari kerja di luar negeri, ia memutuskan untuk memulai usaha kecil. Siti mulai membuka warung makan sederhana di depan rumahnya. Ia menjual makanan tradisional yang sudah terkenal di kalangan tetangga. Dengan cita rasa yang khas dan penuh cinta. Setiap pagi, Siti bangun lebih awal untuk menyiapkan hidangan terbaik, sambil merawat ibunya yang masih membutuhkan perhatian dan anaknya yang kini sudah tumbuh menjadi remaja yang penuh semangat. Meskipun usahanya kecil, Siti merasa bahwa langkahnya sudah benar. Pelanggan pertama yang datang ke warungnya adalah tetangga-tetangga yang sebelumnya hanya tahu tentang dirinya dari jauh. Mereka melihat bagaimana Siti berjuang untuk membangun kehidupan baru, dan mereka mulai memberi dukungan. Keberanian dan ketulusan hati Siti menarik perhatian mereka, dan perlahan, warung makan Siti mulai dikenal banyak orang. Setiap malam, setelah warung tutup, Siti duduk bersama ibunya dan anaknya, berbincang tentang banyak hal. Ibunya yang dulu selalu tampak lemah kini mulai menunjukkan senyum yang jarang terlihat, berkat perhatian Siti yang penuh kasih. Anak Siti, yang dulu merasa kehilangan sosok ibu karena harus tinggal terpisah jauh, kini merasa lebih dekat dengan ibunya. Mereka berdua, meskipun dalam keadaan serba kekurangan, merasa hidup mereka jauh lebih bermakna. Ibu, aku janji, aku akan selalu ada untukmu, ujar Siti dengan tegas,
meski matanya berkaca-kaca. Tidak ada lagi yang akan bisa memisahkan kita. Ibunya yang sudah semakin renta. Hanya mengangguk, meski tak bisa banyak berbicara. Tapi Siti tahu, di balik mata tua itu, ada rasa syukur yang mendalam. Mereka kini memiliki satu sama lain, dan itu sudah lebih dari cukup. Siti belajar untuk memaafkan, meskipun itu tidak berarti ia harus melupakan apa yang telah dilakukan oleh suaminya. Memaafkan bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri, agar ia bisa melangkah maju tanpa beban. Dan perlahan-lahan, ia mulai melepaskan semua amarah dan kekecewaan yang selama ini menguasai dirinya. Ia mulai fokus pada apa yang benar-benar penting, kebahagiaan dan kedamaian hati. Dalam perjalanan hidupnya yang baru ini, Siti menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari materi atau status sosial, tetapi dari hubungan yang tulus, dari kasih sayang yang dibangun dengan usaha dan pengorbanan. Ia kini tahu bahwa, meskipun dunia luar bisa penuh dengan pengkhianatan dan kesulitan, ia memiliki satu hal yang tidak akan pernah bisa diambil darinya, cinta dari keluarga kecil yang ia rawat dengan sepenuh hati. Dan begitu pula, meskipun banyak yang menganggapnya gagal atau terluka, Siti merasa bahwa ia telah menemukan jalan hidup yang benar. Dengan ibunya di sisinya, anaknya yang penuh harapan, dan usaha yang semakin berkembang, Siti merasa bahwa hidup ini, meskipun penuh ujian, masih menawarkan secercah harapan. Ini bukan akhir, ini adalah permulaan, pikir Siti dalam hati saat ia melangkah ke pagi yang cerah. Sambil menggendong ibunya yang semakin lemah. Aku akan terus berjuang, untuk ibu, untuk anakku, dan untuk diriku sendiri. Demikianlah kisah ini, ambil kebaikan dan buang keburukan dari kisahnya. Sampai jumpa pada kisah selanjutnya. Terima kasih.